3 hal yang jangan pernah engkau lakukan. Wahai jiwa terpilih, jika tak ingin 0% rupiah atau minus. Sobat frekuensi jiwa 77, pernahkah engkau merasa sudah berusaha sekuat tenaga, bekerja tanpa lelah, namun hidup seolah tak memberi balasan yang setimpal? Pernahkah engkau melihat orang lain melesat maju, mencapai keberlimpahan, sementara dirimu masih tertatih di tempat yang sama? Jika ya, ketahuilah bahwa ini bukan sekadar tentang keberuntungan atau ketidakadilan dunia. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang tanpa sadar mungkin sedang menghambat aliran rezekimu, menahanmu di titik nol, atau lebih buruk lagi, membawamu ke jurang keterpurukan. Hidup ini bukan sekadar tentang seberapa keras engkau bekerja, tetapi juga tentang bagaimana engkau memahami dan mengelola energi yang mengalir dalam dirimu. Setiap pilihan, setiap pola pikir, dan setiap tindakan yang engkau lakukan membawa konsekuensinya sendiri. Ada hal-hal yang jika terus engkau lakukan, justru akan menjadi beban berat yang menarikmu ke bawah, menghalangi keberlimpahan, dan menjauhkanmu dari jalan yang seharusnya engkau tempuh. Sebagai jiwa terpilih, engkau bukan sembarang manusia yang hanya mengandalkan kekuatan fisik dan materi. Engkau memiliki cahaya, memiliki kepekaan, memiliki ikatan dengan semesta yang bisa membuka jalan atau justru menutupnya. Namun, ada 3 kesalahan besar yang seringkali tidak disadari, yang justru menjadi akar dari segala kegagalan, kemiskinan, dan keterpurukan yang menimpa banyak orang. Kesalahan ini begitu halus, merasuk dalam kebiasaan sehari-hari, membentuk pola yang akhirnya menjadi belenggu tak kasat mata. Awalnya, mungkin hanya terasa seperti tantangan kecil, tetapi seiring waktu, hal-hal ini dapat menggerogoti jiwamu, meruntuhkan keyakinanmu, dan membuatmu kehilangan kendali atas hidupmu sendiri. Bayangkan dirimu berada di sebuah jalan panjang yang seharusnya membawamu menuju puncak impian. Engkau sudah berjalan, bahkan berlari, namun entah mengapa selalu ada tembok tak terlihat yang menghentikan langkahmu. Engkau mencoba berbagai cara, mengubah strategi, bekerja lebih keras, tetapi tetap saja hasilnya tak seperti yang diharapkan. Hingga akhirnya, engkau merasa lelah, putus asa, dan mulai mempertanyakan apakah semua ini memang layak diperjuangkan. Jika saat ini engkau merasa seperti itu, jangan buru-buru menyalahkan nasib atau keadaan di sekitarmu. Bisa jadi, ada sesuatu dalam dirimu sendiri yang perlu diubah. Mungkin ada kesalahan mendasar yang selama ini engkau abaikan, yang tanpa sadar telah menarik energi negatif dan menutup pintu keberlimpahan yang seharusnya terbuka lebar untukmu. Dan inilah saatnya engkau membuka mata, melihat lebih dalam ke dalam dirimu sendiri, dan menemukan apa yang selama ini menghambat jalanmu. Karena jika kesalahan ini terus engkau lakukan, maka bukan hanya rezeki yang menjauh, hidupmu bisa terus terjebak dalam keterbatasan yang tak berujung. Jadi, wahai sobat frekuensi jiwa 77, bersiaplah. Jangan lanjutkan membaca jika engkau tidak siap menghadapi kenyataan ini. Namun, jika engkau benar-benar ingin keluar dari keterpurukan, jika engkau ingin mengubah nasib dan membuka jalan baru, maka inilah waktunya. 3 kesalahan ini bukan hanya tentang uang atau materi. Ini adalah tentang energi, tentang mindset, tentang bagaimana engkau memahami dan mengelola kehidupanmu sendiri. Jika engkau ingin menghindari hidup di titik nol atau bahkan minus, maka engkau harus memahami dan menghindari 3 kesalahan besar ini. Dan kini, inilah saatnya engkau mengetahui apa saja kesalahan itu. 1. Mengabaikan nilai diri dan menjual waktu dengan murah. Sobat frekuensi jiwa 77, sadarilah satu hal ini. Dalam hidup, engkau tidak dibayar berdasarkan berapa banyak waktu yang engkau habiskan, tetapi berdasarkan nilai yang engkau berikan. Namun, banyak jiwa yang terjebak dalam pola pikir bahwa selama mereka bekerja keras, maka hidup akan membaik. Mereka mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kesehatan mereka, tetapi tetap saja kehidupan terasa berat, rezeki seret,
dan impian seolah semakin jauh dari genggaman. Disinilah letak kesalahan pertama yang menghancurkan banyak jiwa terpilih. Mengabaikan nilai diri sendiri dan menjual waktu dengan harga yang terlalu murah. Engkau bekerja berjam-jam tanpa merasa berkembang. Engkau bertahan di tempat yang tidak lagi menghargai potensimu. Engkau menukar waktumu, yang seharusnya bisa digunakan untuk sesuatu yang lebih bermakna, dengan hal-hal yang hanya menguras energi tanpa memberikan pertumbuhan. Ketahuilah, Sobat Frekuensi, waktu adalah satu-satunya hal yang tidak bisa dikembalikan. Uang bisa dicari, peluang bisa diciptakan, tetapi waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali. Namun, berapa banyak dari kita yang masih terjebak dalam lingkaran pekerjaan yang tidak sejalan dengan jiwa kita? Berapa banyak yang masih rela bekerja tanpa kejelasan hanya karena takut menghadapi ketidakpastian? Ada begitu banyak orang yang menganggap bahwa bekerja keras adalah satu-satunya jalan menuju keberhasilan, tanpa menyadari bahwa bekerja keras tanpa arah justru akan membuang waktu dan tenaga tanpa hasil. Jika engkau hanya bekerja keras, maka engkau tak ada bedanya dengan mesin. Namun, jika engkau bekerja dengan cerdas, dengan kesadaran penuh akan nilai dirimu, maka di sanalah letak perubahan sejati dimulai. Menjual diri dengan harga murah, kesalahan yang mengikat jiwa. Pernahkah engkau merasa bahwa kerja kerasmu tidak sebanding dengan hasil yang engkau dapatkan? Pernahkah engkau merasa bahwa apa yang engkau lakukan terlalu berharga untuk dibayar murah, tetapi tetap saja engkau menerimanya? Ini bukan tentang keserakahan, melainkan tentang memahami bahwa setiap jiwa memiliki nilai yang tak terhingga. Banyak jiwa terpilih yang akhirnya terjebak dalam lingkaran ini. Mereka rela dibayar murah, bukan karena mereka tidak memiliki kemampuan, tetapi karena mereka tidak berani menuntut lebih. Mereka takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan kestabilan, takut menghadapi ketidakpastian. Padahal, ketakutan inilah yang justru menghambat mereka dari mencapai kebebasan sejati. Jika engkau tidak menghargai dirimu sendiri, bagaimana mungkin orang lain akan menghargaimu? Jika engkau terus menjual waktumu dengan harga murah, bagaimana mungkin keberlimpahan bisa datang dalam hidupmu? Sadarilah bahwa nilai dirimu tidak hanya diukur dari seberapa lama engkau bekerja atau seberapa keras engkau berusaha. Nilai dirimu ada dalam keahlianmu, dalam wawasanmu, dalam caramu memberikan dampak kepada dunia. Semakin besar nilai yang engkau berikan, semakin besar pula energi yang akan kembali kepadamu dalam bentuk rezeki, penghargaan, dan kebebasan yang selama ini engkau cari. Mengubah mindset dari buruh waktu menjadi pemilik hidup. Jiwa-jiwa terpilih tidak seharusnya hanya menjadi buruh bagi waktu. Jiwa-jiwa terpilih adalah mereka yang menyadari bahwa hidup bukan sekadar tentang bertahan, melainkan tentang berkembang dan menciptakan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Mulailah bertanya pada dirimu sendiri, apakah yang aku lakukan saat ini benar-benar mencerminkan potensiku? Apakah aku merasa berkembang dalam jalanku saat ini? Apakah aku dihargai atas usahaku? Ataukah aku hanya menjadi roda kecil dalam sistem yang tidak peduli dengan pertumbuhan jiwaku? Jika jawabanmu adalah tidak, maka inilah saatnya untuk berubah. Tidak perlu langsung melompat ke dalam ketidakpastian, tetapi mulailah dengan langkah kecil. Tingkatkan keahlianmu, perluas wawasanmu, dan yang terpenting, bangunlah keberanian untuk meminta lebih. Jangan takut kehilangan sesuatu yang tidak lagi selaras dengan jiwamu, karena ketika engkau melepaskan yang tidak sesuai, maka semesta akan membuka jalan bagi sesuatu yang lebih baik. Jangan takut menolak sesuatu yang tidak menghargai potensimu, karena jiwa terpilih tidak diciptakan untuk hidup dalam batasan yang dibuat oleh ketakutan. Sobat Frekuensi Jiwa 77, engkau tidak lahir untuk menjalani hidup yang biasa-biasa saja. Engkau memiliki cahaya, memiliki potensi, memiliki energi yang bisa mengubah dunia jika engkau mengizinkannya. Namun, selama engkau masih mengabaikan nilai dirimu sendiri,
Selama engkau masih rela menjual waktumu dengan murah, maka keberlimpahan akan tetap menjadi sesuatu yang jauh dari genggaman. Mulailah dari sekarang. Perbaiki cara berpikirmu, hargai waktumu, dan bangun keberanian untuk menuntut lebih. Jika engkau ingin keluar dari titik nol, maka langkah pertama yang harus engkau lakukan adalah berhenti mengabaikan nilai dirimu sendiri. Karena begitu engkau mulai menghargai dirimu, maka dunia pun akan mulai menghargaimu. Dan inilah awal dari perubahan besar dalam hidupmu. 2. Hidup dalam mentalitas kekurangan dan rasa takut akan kehilangan. Sobat frekuensi jiwa 77, pernahkah engkau merasa seolah-olah hidup selalu kekurangan? Tidak peduli seberapa keras engkau bekerja, seberapa banyak usaha yang engkau curahkan, tetap saja rasanya tidak pernah cukup. Setiap kali mendapat sedikit rezeki, ketakutan akan kehilangan datang begitu kuat. Seakan-akan hidup hanya soal bertahan, bukan berkembang. Ini bukan tentang jumlah uang yang ada di tanganmu, melainkan tentang mentalitas yang mendikte jalan hidupmu. Jiwa yang terperangkap dalam mentalitas kekurangan selalu merasa bahwa apa yang mereka miliki tidak cukup. Dan lebih dari itu, mereka takut untuk kehilangan apa yang mereka pegang, bahkan jika itu sudah tidak lagi membawa manfaat bagi hidup mereka. Mereka takut keluar dari pekerjaan yang membelenggu jiwa mereka karena takut tidak bisa mendapatkan yang lebih baik. Mereka takut menginvestasikan uang atau waktu untuk belajar hal baru karena takut akan kegagalan. Mereka takut mengambil langkah berani karena bayangan kehilangan selalu mengintai pikiran mereka. Inilah lingkaran setan yang membuat seseorang tetap berada di titik nol, atau bahkan jatuh ke dalam jurang minus. Jiwa-jiwa yang besar, mereka yang benar-benar terpilih, tidak membiarkan ketakutan menguasai mereka. Mereka tahu bahwa hidup ini bergerak, mengalir, dan menyesuaikan diri dengan keberanian yang mereka ambil. Ketakutan akan kehilangan, ilusi yang membelenggu jiwa. Pernahkah engkau bertanya pada dirimu sendiri, mengapa ada orang yang tampaknya mudah sekali mendapatkan keberlimpahan, sementara yang lain selalu terjebak dalam keterbatasan? Jawabannya bukan semata karena mereka lebih beruntung, melainkan karena mereka memiliki pola pikir yang berbeda. Mereka yang hidup dalam mentalitas kelimpahan tidak takut kehilangan, karena mereka tahu bahwa energi kehidupan selalu mengalir. Mereka memahami bahwa rezeki bukanlah sesuatu yang tetap, melainkan sesuatu yang datang dan pergi sesuai dengan kesiapan jiwa mereka untuk menerimanya. Sebaliknya, mereka yang hidup dalam mentalitas kekurangan selalu memegang erat apa yang ada di tangan mereka, seolah-olah itu adalah satu-satunya sumber kehidupan. Mereka takut menghabiskan uang, takut mengambil risiko, takut mencoba hal baru, dan tanpa sadar, mereka membangun dinding yang membatasi kemungkinan-kemungkinan baru yang seharusnya bisa masuk ke dalam hidup mereka. Sobat frekuensi jiwa 77, ketakutan akan kehilangan adalah ilusi. Kehidupan ini berputar. Tidak ada yang benar-benar kita miliki selamanya. Bahkan tubuh yang kita pakai saat ini pun suatu hari akan kita tinggalkan. Jika kita terus hidup dalam ketakutan, kita tidak akan pernah benar-benar menjalani kehidupan. Mengapa mentalitas kekurangan membuatmu tetap di titik nol? Ketika seseorang hidup dalam mentalitas kekurangan, mereka seringkali takut menggunakan uang untuk hal yang berharga. Mereka lebih memilih menyimpan uang daripada menggunakannya untuk sesuatu yang bisa mengembangkan diri mereka. Mereka takut mengeluarkan uang untuk belajar keterampilan baru, takut berinvestasi dalam pengembangan diri, takut mengambil langkah yang bisa membawa mereka ke level berikutnya. Selalu berpikir, saya tidak punya cukup. Pikiran ini menjadi mantra yang tanpa sadar mengendalikan hidup mereka. Mereka percaya bahwa mereka tidak memiliki cukup uang, cukup waktu, cukup kesempatan. Dan ketika seseorang terus-menerus berpikir seperti ini, semesta pun akan mengamini dan menciptakan realitas yang sesuai dengan keyakinan mereka. Menghindari risiko dan tetap di zona nyaman.
Ketakutan akan kehilangan seringkali membuat seseorang memilih untuk tetap tinggal di tempat yang sama, meskipun mereka tahu bahwa tempat itu tidak lagi membawa pertumbuhan bagi mereka. Mereka memilih untuk bertahan dalam pekerjaan yang membosankan, hubungan yang toksik, atau pola hidup yang stagnan hanya karena takut menghadapi ketidakpastian. Memandang orang lain dengan iri atau rasa tidak adil. Mereka sering bertanya, mengapa hidup orang lain lebih mudah? Mengapa aku tidak pernah beruntung? Mereka tidak sadar bahwa yang membatasi mereka bukanlah dunia luar, melainkan pola pikir mereka sendiri. Jika engkau merasa terjebak dalam siklus ini, maka inilah saatnya untuk mengubah cara berpikir. Berani berubah, langkah menuju kelimpahan sejati. Sobat Frekuensi Jiwa 77. Jiwa terpilih tidak hidup dalam ketakutan. Jiwa terpilih memahami bahwa keberlimpahan adalah tentang keseimbangan antara memberi dan menerima, antara keberanian dan keikhlasan. Untuk melepaskan diri dari mentalitas kekurangan, engkau harus mengubah pola pikir tentang kekayaan. Kekayaan sejati bukan hanya soal uang, tetapi tentang bagaimana engkau memandang hidup. Jika engkau melihat dunia sebagai tempat yang penuh dengan kesempatan, maka kesempatan akan datang kepadamu. Jika engkau percaya bahwa kehidupan ini penuh dengan sumber daya yang tak terbatas, maka engkau akan selalu menemukan jalan keluar. Berani melepaskan yang tidak lagi selaras. Jika engkau memegang sesuatu dengan terlalu erat karena takut kehilangan, engkau tidak akan pernah memberi ruang bagi hal-hal baru untuk masuk. Terkadang, kehilangan bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Berlatih memberi dengan hati yang ikhlas. Jiwa-jiwa yang hidup dalam kelimpahan tidak takut memberi, karena mereka tahu bahwa energi yang mereka lepaskan akan kembali dengan cara yang lebih besar. Engkau tidak harus selalu memberi dalam bentuk materi. Bahkan berbagi ilmu, pengalaman, dan kasih sayang juga merupakan bentuk kelimpahan. Menginvestasikan waktu dan uang pada pertumbuhan diri. Jangan takut menggunakan uang untuk sesuatu yang benar-benar membawa pertumbuhan bagimu. Jika itu untuk belajar, untuk meningkatkan keterampilan, atau untuk membangun sesuatu yang lebih besar, maka itu bukanlah pengeluaran, melainkan investasi dalam dirimu sendiri. Sobat Frekuensi Jiwa 77, hidup ini adalah aliran energi. Segala sesuatu yang engkau lepaskan dengan ikhlas akan kembali kepadamu dengan cara yang tidak terduga. Jika engkau terus hidup dalam ketakutan akan kehilangan, engkau akan menciptakan dunia yang sempit dan penuh keterbatasan bagi dirimu sendiri. Tetapi jika engkau berani melepaskan, berani melangkah, berani percaya bahwa hidup ini penuh dengan kemungkinan, maka semesta pun akan membukakan pintu-pintu yang bahkan tidak pernah engkau bayangkan sebelumnya. Jangan biarkan mentalitas kekurangan membatasi jalanmu. Engkau adalah jiwa terpilih, dan jiwa terpilih tidak pernah takut kehilangan, karena mereka tahu bahwa kehidupan ini adalah tentang memberi, menerima, dan terus berkembang. Dan inilah saatnya engkau melangkah keluar dari bayangan ketakutan, menuju cahaya keberlimpahan yang telah menantimu. 3. Mengabaikan koneksi dengan sumber energi dan jiwa-jiwa yang selaras. Sobat Frekuensi Jiwa 77, pernahkah engkau merasa terputus dari aliran kehidupan? Seakan-akan semua yang engkau lakukan terasa berat, jalanmu selalu tertutup, dan tidak ada pertolongan yang datang? Jika iya, mungkin bukan dunia yang meninggalkanmu, melainkan dirimu sendiri yang secara perlahan menjauh dari sumber energi sejati dan dari jiwa-jiwa yang seharusnya menjadi bagian dari perjalananmu. Kehidupan ini bukan hanya tentang usaha dan kerja keras semata. Ada kekuatan yang jauh lebih besar yang bekerja di balik tirai realitas. Kekuatan ini adalah energi kehidupan, frekuensi yang menghubungkan satu jiwa dengan jiwa lainnya, serta hubungan yang kita bangun dengan semesta. Jiwa-jiwa yang menyadari koneksi ini akan merasakan keajaiban dalam setiap langkahnya. Sementara mereka yang mengabaikannya akan terjebak dalam kesendirian dan kesulitan yang tidak berujung.
Mengabaikan koneksi dengan sumber energi dan jiwa-jiwa yang selaras adalah salah satu kesalahan terbesar yang bisa membuatmu terjebak di titik nol, atau bahkan lebih buruk, jatuh dalam keterpurukan tanpa jalan keluar. Mengapa koneksi itu penting? Pikirkan sebuah sungai yang mengalir deras. Airnya jernih, memberi kehidupan pada segala yang dilewatinya. Namun, apa yang terjadi jika air itu dialihkan, diputus dari sumbernya? Sungai itu perlahan akan mengering, kehilangan daya hidupnya, dan akhirnya mati. Begitu pula dengan jiwa manusia. Kita bukan makhluk yang bisa hidup sendiri, tanpa hubungan dengan energi kehidupan dan dengan orang-orang yang tepat. Ketika kita memutuskan untuk berjalan sendiri, menutup diri dari bimbingan, dan mengabaikan hubungan yang bisa membangkitkan kita, maka yang tersisa hanyalah kesunyian dan kehampaan. Koneksi yang kita butuhkan dalam hidup ini ada 3. Koneksi dengan sumber energi, Tuhan, semesta, atau kehendak ilahi. Jiwa yang terputus dari sumbernya akan kehilangan arah. Mereka berjalan tanpa bimbingan, berusaha keras tanpa hasil, dan seringkali merasa hidup mereka kosong meskipun secara materi terlihat baik-baik saja. Koneksi dengan jiwa-jiwa yang selaras. Setiap perjalanan membutuhkan teman seperjalanan. Kita tidak bisa tumbuh sendirian. Jiwa-jiwa yang memiliki vibrasi yang sama akan saling menguatkan, saling membimbing, dan membuka pintu-pintu keberlimpahan yang tidak bisa dibuka sendirian. Koneksi dengan diri sendiri. Banyak orang yang tersesat bukan karena dunia terlalu kejam, tetapi karena mereka tidak benar-benar mengenal diri mereka sendiri. Mereka mengabaikan suara hati mereka, memaksakan jalan yang tidak sesuai dengan jati diri mereka, dan akhirnya tersesat dalam kehidupan yang terasa berat dan penuh penderitaan. Kesalahan yang membuatmu kehilangan koneksi ini. Ada beberapa hal yang sering dilakukan tanpa sadar yang membuat seseorang kehilangan koneksi ini. Mengabaikan doa dan meditasi. Doa bukan sekadar ritual, melainkan cara untuk menyelaraskan energi kita dengan energi semesta. Mereka yang tidak pernah berdoa, tidak pernah bermeditasi, atau tidak pernah meluangkan waktu untuk merenungi hidupnya, akan semakin jauh dari bimbingan yang bisa membawanya pada kehidupan yang lebih baik. Menutup diri dari orang-orang yang bisa membantu. Ada saatnya kita perlu melangkah sendiri, tetapi ada juga saatnya kita harus menerima bantuan. Banyak orang yang terjebak dalam kesulitan karena ego mereka terlalu besar untuk menerima nasihat, bimbingan, atau bahkan sekadar bantuan dari mereka yang sudah lebih dulu berjalan di jalur ini. Hidup dalam getaran rendah, dendam, iri, atau ketakutan berlebihan. Semesta bekerja berdasarkan frekuensi. Jika engkau hidup dalam energi negatif, penuh kebencian, iri hati, atau ketakutan, maka engkau akan semakin menjauh dari jiwa-jiwa yang bisa membantumu tumbuh. Orang-orang yang seharusnya datang ke dalam hidupmu justru akan menjauh, dan pintu-pintu yang seharusnya terbuka malah tertutup. Mengabaikan panggilan jiwa. Setiap jiwa memiliki panggilannya sendiri. Tetapi ketika seseorang terus-menerus mengabaikan intuisi dan suara hatinya, memilih jalan yang hanya didikte oleh dunia luar, maka lambat laun ia akan kehilangan arah. Jiwa yang tidak mengikuti panggilannya akan merasa hampa, terjebak dalam pekerjaan yang tidak membawa kebahagiaan, atau hidup dalam rutinitas yang tidak memiliki makna. Bagaimana mengembalikan koneksi ini? Sobat Frekuensi Jiwa 77. Jika engkau merasa telah kehilangan koneksi ini, maka inilah saatnya untuk kembali. Mulailah dengan keheningan. Dalam keheningan, suara hati kita bisa terdengar. Luangkan waktu untuk menyendiri, bermeditasi, atau sekadar mengamati kehidupan dengan lebih dalam. Dari sana, engkau akan mulai memahami kemana sebenarnya jiwa ini ingin melangkah. Jalin kembali hubungan dengan orang-orang yang selaras. Tidak semua orang bisa memahami perjalanan jiwamu. Namun, jika engkau terus membuka hati dan mencari, maka engkau akan menemukan mereka yang memiliki frekuensi yang sama.
Mungkin mereka ada di sekitarmu, atau mungkin mereka adalah jiwa-jiwa baru yang akan datang ketika engkau siap. Berani melepaskan yang tidak lagi selaras. Jika ada hubungan, pekerjaan, atau lingkungan yang sudah tidak lagi selaras dengan jiwamu, maka lepaskanlah. Koneksi yang sejati bukanlah tentang seberapa lama engkau bertahan, tetapi seberapa besar hal itu mendukung pertumbuhan jiwamu. Percayai perjalanan ini. Jiwa-jiwa yang hidup dalam kepercayaan akan selalu dituntun ke jalan yang benar. Mereka yang percaya bahwa semesta selalu mendukung mereka akan melihat keajaiban-keajaiban kecil dalam hidup mereka. Sobat Frekuensi Jiwa 77, dunia ini bukan tentang berjalan sendirian. Ada kekuatan yang lebih besar yang selalu mengarahkannya. Ada jiwa-jiwa lain yang selaras dengan getaranmu, menunggu untuk ditemukan. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam kesendirian dan keterputusan. Jiwa yang besar tidak akan pernah bisa berkembang jika ia memutus dirinya dari sumbernya. Sambungkan kembali hatimu, kembalikan kepercayaanmu pada perjalanan ini, dan biarkan semesta membimbingmu menuju kehidupan yang telah ditakdirkan untukmu. Engkau tidak sendirian. Engkau adalah bagian dari frekuensi ini. Dan ketika engkau menyelaraskan diri, maka segala sesuatu yang engkau cari akan datang dengan sendirinya. Dalam perjalanan hidup ini, koneksi adalah kunci. Jiwa yang terputus dari sumbernya akan kehilangan arah. Sementara mereka yang terhubung dengan energi semesta, jiwa-jiwa yang selaras, dan suara hati mereka sendiri akan menemukan jalan menuju kelimpahan dan makna sejati. Jangan biarkan dirimu tersesat dalam kesendirian dan keterputusan. Bangun kembali hubungan dengan semesta. Temukan jiwa-jiwa yang sefrekuensi, dan percayalah bahwa segala sesuatu yang engkau butuhkan akan datang pada waktunya. Engkau tidak sendirian, engkau adalah bagian dari energi besar yang selalu bergerak menuju pertumbuhan dan kebangkitan. Terima kasih, Sobat Frekuensi Jiwa 77, telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Tetaplah melangkah, tetaplah percaya, dan jangan ragu untuk membuka diri pada energi kehidupan. Semesta selalu mendukungmu, dan saat engkau benar-benar selaras, hidup akan membimbingmu pada takdir yang telah ditetapkan untukmu. Tetap kuat, tetap percaya, dan teruslah berkembang. Salam satu frekuensi, satu tujuan.